Keesokan harinya, Madeline bangun dari tidurnya. Sebelum ia sadar sepenuhnya, satu kotak pil kontrasepsi dilemparkan ke arahnya. "Minum ini, titik." Madeline mengangkat kepalanya dan melihat Jeremy sudah berpakaian lengkap. Ia terlihat dingin dan elegan, sama sekali berbeda dengan iblis kasar di malam sebelumnya. Menatap kotak pil kontrasepsi itu, jantung Madeline mulai gemetaran. Ia sudah terlanjur hamil dan tidak seharusnya meminum pil kontrasepsi. Nekat meminumnya bisa mengakibatkan cacat pada bayinya. "Kenapa kau tidak meminumnya? Kau ingin aku menyuapimu?" Titik. Jeremy mulai gelisah saat melihat Madeline tidak segera bergerak. "Madeline, aku peringatkan, ya. Jangan sedikit pun berpikir bahwa kau bisa mengandung anakku. Kau ini cuma manusia rendahan yang tidak punya malu yang menggigit tangan yang memberimu makan. Kau tidak pantas punya anak dariku." Titik. Kata-kata Jeremy menghantam jantung Madeline. Sudah masuk musim panas, tapi Madeline bisa merasakan angin dingin menyerang hatinya dengan kejam. Ia berharap seorang anak bisa menjadi terobosan baru dalam hubungan mereka, tapi kelihatannya ia terlalu naif. Sekarang, ia bahkan tidak punya keberanian untuk bilang pada Jeremy kalau ia telah mengandung anaknya. Maka dari itu, di bawah tatapan dingin dan waspada Jeremy, ia tidak punya pilihan. Ia mengeluarkan satu pil dan berpura-pura menelannya. Sebenarnya, ia menyembunyikan pil itu di bawah lidahnya. Madeline merasa bersalah. Ia takut Jeremy bisa melihat apa yang ia lakukan. Namun, pada saat yang bersamaan, ponsel Jeremy berbunyi. Jeremy melihat ke ID penelepon dan langsung menjawab panggilan telepon itu. Tiba-tiba, alisnya berkerut. "Apa? Meredith mencoba bunuh diri? Aku datang sekarang." Titik. Madeline terkejut saat mendengar berita itu. Mer mencoba bunuh diri. Ia mengabaikan rasa tidak nyaman di tubuhnya dan cepat-cepat membersihkan dirinya. Lalu, ia mengenakan sembarang pakaian dan berlari ke bawah. Jeremy sudah menstarter mobil dan sudah akan melaju pergi. Akan tetapi, pintu kursi penumpang tiba-tiba terbuka. "Bawa tangan kotormu pergi. Siapa memberimu izin untuk duduk di mobilku?" Titik. Kata-kata dingin dan tanpa hati pria itu membuat Madeline cepat-cepat menjauhkan tangannya. Ia selalu terlihat serendah debu setiap kali ia menatap Jeremy. "Jeremy, aku khawatir dengan Mer. Biarkan aku pergi bersamamu." Titik. "Kau khawatir? Bukankah kau akan jadi orang paling bahagia kalau Meredith mati?" Titik. Jeremy menatapnya dengan tatapan dingin dan merendahkan. Kemudian, ia menginjak gas. Wajah Madeline pucat. Setelah berdiri beberapa detik dalam kebingungan, ia memanggil taksi dan membuntuti mobil Jeremy. Di rumah sakit pusat kota, Madeline mengikuti Jeremy ke sebuah ruangan. Di sana, ia menyaksikan dengan perasaan khawatir di wajahnya saat Jeremy mendekati tempat tidur. Pada saat ini, Meredith terlihat duduk di tempat tidur dengan wajah pucat. Matanya basah, dan ia terlihat kecewa. Bagaimanapun, untungnya Mer tidak lagi dalam bahaya. Madeline menghela nafas lega. Saat Meredith melihat Jeremy, kepalanya terkulai. Ia ambruk dalam pelukannya dengan perasaan hancur. "Jeremy." Titik. Mer memanggil nama Jeremy dengan lembut dan berkeluh kesah padanya dalam pelukannya. Di mata Madeline, Jeremy dan Meredith terlihat seperti pasangan yang saling mencintai, sedangkan ia hanya orang luar. Madeline menekan kesedihan di hatinya dan melangkah maju. "Mer." Titik. "Dasar perempuan tidak tahu terima kasih kau, Madeline. Berani-beraninya kau datang dan menemui Meredith." Titik.
Tepat pada saat Madeline akan melangkahkan kaki, sebuah suara penuh kemarahan membentaknya. Suara itu terdengar familiar. Itu adalah suara ibu Meredith, Rose Tanner. Madeline berbalik dan langsung menerima sebuah tamparan keras di wajahnya. Tamparan itu mengakibatkan pandangannya mengabur. Pelacur tidak tahu malu. Kami mengadopsimu karena kebaikan hati kami. Kami memberimu makan, membelikanmu pakaian, dan pada akhirnya, kau menjadi perempuan tak tahu terima kasih yang merampas tunangan Meredith. Tiba-tiba, Rose mulai berbicara tentang bagaimana ia tidur dengan Jeremy 3 bulan yang lalu. Bagaimanapun, ia tidak merencanakan hal itu untuk terjadi. Madeline ingin memberi penjelasan, tapi ia menerima satu lagi tamparan di pipi yang satunya. Sudut bibirnya mulai berdarah setelah menerima tamparan itu. Selanjutnya, ia mulai berkunang-kunang dan hampir roboh, sebagai hasilnya. Kemudian, John Crawford, ayahnya, berteriak di telinganya, "Madeline, mulai hari ini dan seterusnya, kau bukan lagi seorang Crawford. Kami tidak punya seorang anak perempuan yang sangat tidak tahu malu dalam melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang ia mau." Setelah berkata demikian, John menendang Madeline. Madeline terjerembab ke lantai setelah menerima sebuah tendangan entah dari mana. Alam bawah sadarnya menyuruhnya untuk melindungi perutnya. Kemudian, sebelum ia bisa memberi penjelasan, John menempeleng kepalanya. "Dasar pelacur, bisa-bisanya Meredith bunuh diri karena seseorang sepertimu. Kau yang lebih pantas mati." Lewat gigi yang terkatup, John melepehkan setiap kata, semuanya. Ia membenci Madeline sampai ke tulang sumsum. "Dad, tidak apa-apa. Aku tidak ditakdirkan untuk bersatu dengan Jeremy. Aku tidak menyalahkan Maddie." Suara isak Meredith pelan-pelan mulai terdengar dari sisi lain ruangan. Sudut bibir Madeline berdarah dan kepalanya berdengung oleh rasa sakit. Ia menahan rasa sakitnya dan mengangkat kepalanya. Hasilnya, ia melihat Meredith bersandar di dada Jeremy. Akibatnya, matanya mulai digenangi oleh air mata. Jeremy memeluk Meredith yang masih terisak. Matanya dipenuhi kelembutan saat ia melindungi Meredith. Pemandangan itu sungguh membuat nyaman, tapi menusuk Madeline tepat di jantungnya. Jika itu tidak terjadi, Meredithlah yang akan menjadi istri Jeremy dan bukan anak liar yang menumpang hidup di bawah atap orang lain. Meskipun bukan orang yang merencanakan apa yang telah terjadi, saat ini, ia merasa sangat bersalah. "Mer, kau masih membela pelacur itu? Kalau dia tidak menebar perangkap, kau sudah menjadi Nyonya Whitman sekarang. Kau tidak akan menjadi sesedih ini sampai-sampai mau bunuh diri karena terpisah dari Jeremy. Kau terlalu baik dengan masih membelanya." John marah pada putrinya. "Dad, stop bilang begitu." Meredith menghela nafas dan menatap Madeline dengan tatapan terluka. "Maddie, kalau kau menyukai Jeremy, kau bisa bilang padaku. Aku tidak akan memperebutkannya denganmu. Kenapa kau melakukan itu untuk mendapatkannya? Aku sangat kecewa denganmu." "Mer, aku tidak." "Berani-beraninya kau bilang itu bukan kau." John murka. "Kau masih saja keras kepala, pelacur. Baiklah, aku akan membunuhmu." Setelah mengatakan itu, John mengangkat sebuah kursi. Sebaliknya, Madeline meringkuk dalam ketakutan dan tangannya bergerak untuk melindungi perutnya. "Kenapa kau masih di sini? Kau ingin mati?" Jeremy berkata dengan dingin. John membeku bersamaan dengan ia memegang kursi. Madeline gemetaran dan bergegas bangun dari lantai. Demi anak yang belum dilahirkannya, ia harus keluar dari sini secepat mungkin.
Madeline menundukkan kepalanya di depan penonton dan orang-orang yang mengkritiknya. Ia menutupi wajahnya yang bengkak dan berlari dengan agak pincang. Ketika ia sampai di pintu masuk rumah sakit, ia baru sadar kalau ponselnya tidak ada bersamanya. Oleh karena itu, ia harus kembali. Ketika ia sampai di depan lift, pada saat yang bersamaan, pintu lift lain tiba-tiba terbuka. Kemudian, Madeline melihat Jeremy keluar dari dalamnya. Ia berdiri tegak dan tanpa rasa takut. Sosoknya yang tampan terlihat paling menonjol saat berada di kerumunan. Akan tetapi, yang membuat Madeline curiga adalah kenapa dia pergi begitu cepat. Bukankah seharusnya dia tinggal dengan Meredith lebih lama lagi? Ia tidak berani berpikir terlalu banyak. Maka dari itu, ia menundukkan kepalanya dan masuk ke dalam lift. Madeline bagaikan pencuri yang memalukan. Ia berjalan ke pintu ruangan Meredith dan melihat ponselnya di salah satu pojok dinding. Madeline akan langsung pergi setelah ia mendapatkan ponselnya. Namun, di saat ia merunduk, ia mendengar tawa bersemangat Meredith datang dari dalam ruangan. HMPH, aku merasa sangat senang saat mengingat bagaimana anak dusun itu dipukuli sampai ia tidak sanggup mengangkat kepalanya. Anak dusun? Madeline merasa tidak percaya. Apakah yang dimaksud anak dusun itu dirinya? HMPH, kalau aku tidak masuk ke ruangan yang salah malam itu, akulah yang akan menghabiskan malam bersama Jeremy. Bisa-bisanya aku membiarkan anak dusun itu yang memetik keuntungan. Aku merasa jijik setiap kali aku mengingat tentang bagaimana Jeremy ternoda oleh anak dusun itu. Setelah Meredith berkata demikian, wajah Madeline memucat. Ia membantu dan tiba-tiba merasa sesak nafas. Kebenaran mulai terkuak, namun ia tidak punya keberanian untuk mempercayainya. Madeline tidak bisa menemukan rantai yang menghubungkan gadis yang memanggilnya anak dusun, barusan dengan Meredith yang ia kenal selama ini. Sejak ia masuk ke dalam keluarga Crawford dan bertemu Meredith, ia merasa kalau Meredith adalah gadis muda yang murah hati, elegan, baik, dan lembut. Namun, sekarang ini, aku sangat marah. Aku membuang banyak waktu dan tenaga untuk membuat rencana yang sempurna dan membuat Jeremy meminum minuman yang sudah dicampur obat itu. Aku bahkan menelepon wartawan untuk mengambil foto dan merekam bukti bahwa aku menghabiskan malam bersama Jeremy pagi-pagi sekali agar kakek tua Whitman itu setuju untuk menikahkan Jeremy denganku. Siapa mengira kalau aku salah membaca nomor kamar dan tidur dengan seorang gelandangan yang menyedihkan. Tanpa direncanakan, aku membiarkan Madeline memetik keuntungan dari kejadian itu. Jadi, inilah kebenarannya, inilah wajah asli saudara perempuan yang baik yang beberapa menit yang lalu memintakan ampun atas namanya. Jantung Madeline kini berdegup sangat cepat. Ia merasakan luapan emosi penuh kesedihan yang sangat kuat. Gadis itu adalah kekasih yang berharga yang sangat baik hati dan lembut di mata Jeremy. Dia juga gadis yang sabar dan gampang diatur di mata semua orang. Apalagi, dia adalah kakaknya yang selama ini sangat ia hormati. Kau juga bodoh sekali. Bisa-bisanya kau masuk ke ruangan yang salah, Ibu Meredith. Rose mengeluh. Aku ingin nantinya jadi lebih menyenangkan, jadi aku juga meminum obat-obatan itu. Bagaimana aku bisa tahu kalau obat itu sangat ampuh? Nada suara Meredith menaik. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku tidak rela kalau dia masih ada di posisi Nyonya Whitman meskipun hanya untuk beberapa detik lagi. Jeremy adalah milikku. Gampang. Lihat saja betapa khawatirnya Jeremy tadi. Selama kau yang meminta,
dia pasti akan menceraikan anak liar itu. John percaya diri. Rose mulai tertawa senang. Ayahmu benar, Jeremy dipaksa orang tua itu untuk menikahinya. Orang yang dia cintai itu kamu. Selama kau tahu apa yang harus kau katakan, posisi Nyonya Whitman akan menjadi milikmu. Titik. Meredith menyeringai. Pelacur itu kira siapa dirinya? Berani-beraninya dia melawanku untuk memperebutkan Jeremy. Kalau sumsum tulang belakangnya tidak cocok denganku, dia tidak akan pernah bisa melangkahkan kaki ke dalam rumah kita. Tahukah kau betapa jijiknya aku setiap kali aku harus memanggilnya adik? Titik. Begitu mendengar kata-kata Meredith, Madeline merasa pandangannya menggelap. Ia juga merasakan hawa dingin merayap dari telapak kakinya. Keluarga Crawford mengadopsinya bukan karena niat baik, tapi karena Meredith membutuhkan sumsum tulangnya. Sepanjang 5 tahun terakhir, Meredith selalu memanggilnya adik. Itu hanya sebagai sebuah pertunjukan kasih sayang yang munafik. Kapanpun ia tidak ada, Madeline bukan siapa-siapa buat mereka. Begitu ironis. Tiba-tiba Madeline merasa mual. Kenyataan pahit ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Menyebalkan sekali. Aku sudah sengaja merancang kejadian bunuh diri palsu ini untuk membuat Jeremy menceraikan pelacur itu. Namun, sebelum aku punya kesempatan untuk membujuknya, dia harus pergi untuk menghadiri suatu rapat darurat. Meredith mengeluh, terganggu. Usaha bunuh diri Meredith sudah dirancang sedemikian rupa. Meredith sudah membuat sebuah pertunjukan yang akan memicu Jeremy untuk menceraikan Madeline sesegera mungkin. Madeline merasa bahwa segala sesuatunya tiba-tiba menjadi konyol. Bagaimana bisa seorang pria yang pintar dan bijaksana seperti Jeremy jatuh cinta pada gadis seperti Meredith? Mer, jangan khawatir, nanti aku akan menelepon Jeremy dan bilang padanya kalau pelacur itu datang ke sini dan membuat masalah lagi. Dia membuatmu mencoba bunuh diri lagi karena stres berat. Aku yakin Jeremy akan setuju untuk menceraikannya kalau itu terjadi. Titik. Rencana Rose terdengar dari dalam ruangan, dan sepertinya Meredith puas dengan itu. Mom, kau sangat pintar. Ayo kita lakukan itu. Titik. Harapan terakhir Madeline untuk mendapatkan kembali kasih sayang mereka runtuh dalam sekejap mata. Madeline menyeringai tipis dan berjala. Harapan terakhir Madeline untuk mendapatkan kembali kasih sayang mereka runtuh dalam sekejap mata. Madeline menyeringai tipis dan berjalan masuk setelah tanpa ragu-ragu mendorong pintu hingga terbuka. Aku juga percaya bahwa selama aku hidup, posisi Nyonya Whitman tidak akan pernah jatuh ke tanganmu, Meredith.